Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fa'allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan seluruh nikmat yang kita butuhkan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa merasakan Ramadan tahun ini. Salat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita semua dengan menjalankan syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat kelak nanti pada hari kiamat. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada kali ini adalah tentang tahajud, membawa pengantar sebelum berbuka puasa kita pada hari ini. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan tarbiyah, memperingatkan kepada kita tentang kekuatan kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Qur'an, karena sebagai petunjuk bagi kita seluruh manusia, tidak hanya orang yang beriman tetapi juga untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkhusus untuk orang seluruh manusia ketika hari ini ditanya apakah ingin memasuki surga atau neraka, maka pasti seluruh manusia akan menjawab menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mirisnya ketika keinginan yang dia inginkan ingin memasuki surga, tetapi kelakuan dan amal yang dia lakukan tidak mencerminkan bahwa dia menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang masih belum ingin beramal saleh. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah menceritakan tentang orang yang baru saja meninggal dunia lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbi laula akhartani illa adalin qarib. Ya Allah, bisakah kematianku ditunda sebentar saja? Fasadaqa wa akum minas salihin. Sehingga aku bisa beramal soleh, sehingga aku bisa bersedekah, sehingga termasuk aku orang-orang yang soleh. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-42, Allah juga memperingatkan kepada kita semua yang hari ini masih belum juga melaksanakan sholat, bahwa di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-42 Allah mengingatkan kita bahwa penduduk surga pernah bertanya kepada penduduk-penduduk neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar. Wahai penduduk neraka Saqar, kenapa kalian sampai masuk ke dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka Saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu ketika kami di dunia, kami termasuk orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada fadilah, ada peringatan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam Quran untuk memperingatkan seluruh manusia, apakah yang dia beriman tetapi belum beramal. Bahkan orang yang sudah beramal juga Allah berikan bimbingan tarbiyah kepada kita semua. Maka ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat Al-Isra ayat ke-79 tentang salat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjadu bihi nafilatan lak
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari sebagian malam salatlah tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah kepada kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka mudah-mudahan dengan amalan tambahan itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan kamu tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Pemirsa sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Isra ayat ke-79 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam tafsir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir mengatakan bahwa terkait dengan maksud dari tahajud atau pengertian dari tahajud, bahwa tahajud di sini adalah seluruh ulama juga sepakat bahwa amalan atau sholat yang dilakukan setelah sholat Isya dan dilakukan setelah ia melakukan tidur terlebih dahulu. Tetapi untuk nafilatal lak, untuk tambahan atau sholat tambahan, maka makna di sini, ya, sesuai dengan tafsir Ibnu Jarir, ya, dalam tafsir Tabari, ya, bahwa maksud dari nafilah, tambahan sholat, tambahan amal di sini, ya, itu tidak umum antara Nabi Rasulullah SAW dengan umatnya. Karena tambahan di sini sholat malam pada ayat ini, ya, ini adalah hukumnya sunnah bagi umatnya. Tetapi terkhusus untuk Nabi SAW, ya, ini wajib kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan untuk menghapuskan dosa-dosa Rasulullah SAW, tetapi bagi umatnya ketika melakukan tambahan sholat tahajud ini adalah penghapus dosa bagi umatnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Aisyah, ya, radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW tidur ketika pada malam hari, dalam bangun tidurnya Aisyah melihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka ketika itu Aisyah melakukan protes kepada Rasulullah SAW, karena saking sayangnya Aisyah kepada Rasulullah SAW dan tidak tega melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perlakukan seperti ini? Apa yang engkau buat sehingga engkau melaksanakan sholat, melakukan amal ibadah sampai kakimu bengkak-bengkak?" Maka Rasulullah SAW yang mulia menjawab dengan sangat luar biasa pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah mengatakan, "Bukankah dosamu telah Allah ampuni yang lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Apakah aku nggak boleh, ya kan, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tahajud adalah bagian dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ampunan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Isra ayat ke-79 ini maksud dari nafilah, ya, ibadah tambahan itu khusus untuk Rasulullah SAW, bukan untuk menghapus dosa-dosanya, tetapi kekhususan wajib bagi Rasulullah SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika kamu melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan bagi kamu, maka mudah-mudahan kamu akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terbaik, gitu. Maka maksud dari maqaman mahmuda di sini, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang
termasuk dari riwayat Imam Ahmad melalui Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Syu'bah, ya, dengan sanad yang sama, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan, ya, maksud dari maqam mahmuda. Maka dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika nanti kelak hari kiamat dibentangkan, ya, maka manusia dalam keadaan telanjang lalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu matahari sangat dekat sekali kepada manusia, sampai-sampai, ya, manusia yang beriman ketika itu dipenuhi dengan keringatnya sampai kepada batas telinganya. Tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati tenggelam dalam keringatnya. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, Rasulullah SAW melanjutkan bahwa seluruh manusia ketika itu menginginkan syafaat. Maka sebagian manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaatnya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, bukankah engkau, ya, bapak kami, orang yang pertama kali diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mintakanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kami. Maka Adam alaihissalam mengatakan, kalian datang tidak pada orang yang tepat. Sesungguhnya aku pernah melakukan dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan aku dari surga. Maka datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika manusia datang kepada Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah berdoa kepada Allah untuk memusnahkan seluruh manusia, untuk memusnahkan bumi ini. Maka datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Maka ketika manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan syafaat. Maka datanglah kepada Nabi Musa. Maka seluruh manusia ketika itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku juga tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah membunuh manusia. Maka datanglah kepada Isa alaihissalam. Maka ketika datang kepada Isa alaihissalam, Isa mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan syafaat. Maka datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka ketika itu manusia datang kepadaku, dan ketika itu aku membawa manusia, dan aku menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah wajahmu, maka mintalah kepadaku, sesungguhnya apa permintaanmu akan aku kabulkan. Katakanlah, maka sesungguhnya seluruh doa-doamu akan aku berikan. Maka ketika itu Rasulullah SAW dengan puji syukur, dengan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memintakan syafaat untuk umatnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi dibatasi oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Rasulullah SAW meminta kembali kepada Allah, bersujud, ya, tersungkur wajahnya. Lalu Allah mengatakan, angkatlah apa yang engkau minta. Maka ketika itu Rasulullah SAW juga memintakan syafaat untuk umatnya ketika itu. Dan sampailah 4 kali Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan syafaat. Maka ketika itu banyak orang-orang yang tertahan oleh Al-Quran di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka angkatlah orang-orang yang di dalam neraka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun imannya sebesar biji gandum, maka angkatlah. Maka sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir dalam tafsirnya At-Tabari, ya, bahwa dia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maqam mahmuda adalah ketika kedudukan Rasulullah SAW pada hari kiamat, dia gunakan untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Maka inilah yang disebut dengan maqam mahmuda, tempat tertinggi. Maka bagi kita sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat tahajud,
ya. Dengan amalan tambahan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat tertinggi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, sebagaimana di dalam surat Al-Zariyat ayat ke-15, ya, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud. Maka ketika kita melaksanakan sholat tahajud, ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat tahajud, ya kan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Maka orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam surga. Ketika kita masuk ke dalam surga, Allah menempatkan tempat yang terbaik di dalam surga. Tidak hanya di dalam surga, tetapi tempat yang terbaik di dalam surga, yaitu diletakkan di taman-taman surga yang di situ ada mata air yang terus mengalir untuk orang-orang yang bertakwa, yang terus senantiasa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Jamaah, pemirsa, sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi tentang tahajud ini bisa memotivasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud kita di malam-malam Ramadan kita. Apakah kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sahur? Mudah-mudahan ini menjadi amalan tambahan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maqamam mahmudah, tempat tertinggi untuk kita khusus bagi manusia, menempatkan kita di surga yang terbaik. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selamat berbuka puasa untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menerima seluruh puasa-puasa kita di Ramadan pada tahun ini. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.